Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, tergantung wilayah kalian lihat ini ya. Ketika kalian melihat ini, waktunya jam berapa. Berjumpa lagi dengan saya, Bapak Yuda. Kita akan belajar tentang listrik dinamis hari ini. Ya, kita lihat indikator pembelajaran kita pada hari ini. Jadi nanti setelah belajar ini, anak-anak bisa apa ya? Ini ada 6 hal yang harus kalian kuasai dalam pembelajaran tentang materi listrik dinamis. Bisa dicatat. Dengan SKL menentukan besaran fisika pada berbagai bentuk rangkaian listrik, standar kompetensi lulusannya ya. Oke, peta konsepnya seperti ini. Yang kita pelajari adalah listrik dinamis, itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama arus listrik, kemudian ada hambatan jenis, kemudian ada hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Ya, hambatan jenis ini ada pembagiannya yaitu konduktivitas. Hukum Ohm itu ada rangkaian hambatan, ada rangkaian seri dan rangkaian paralel sehingga membentuk rangkaian listrik. Ya, ini yang berhubungan juga dengan hukum Kirchhoff. Oke, kita lanjut. Menentukan arus listrik dan arus elektron. Oke, ini ada sebuah rangkaian listrik ya, terdiri dari baterai, saklar, dan lampu. Dihubungkan menggunakan kabel. Nah, apabila saklar ini saya tutup, maka lampu akan menyala. Oke, ketika saklar tadi dibuka, ternyata lampu tidak menyala. Gitu ya. Karena dibuka, karena ada aliran arus listrik dan aliran elektron. Nah, untuk arah elektronnya itu ke arah elektron itu aliran elektron dari potensial rendah ke potensial tinggi. Ini potensial tinggi itu kutub positifnya ya, potensial rendah itu kutub negatifnya. Sedangkan arus listrik itu adalah aliran muatan positif dari potensial tinggi ke potensial rendah. Arus listrik itu mengalir dari potensial tinggi. Ini potensial tinggi kita gambarkan dengan garis panjang. Ini ya, ini biarpun kutub positifnya itu kita garis panjang, kutub negatifnya kita garis kecil. Ini untuk menandakan kesepakatan kita ya. Arah arus listrik itu dari potensial tinggi menuju potensial rendah. Sedangkan arah elektron itu dari potensial rendah menuju ke potensial tinggi. Gitu ya. Itu perbedaan antara arus listrik dan arus elektron. Selanjutnya, menentukan syarat arus listrik dapat mengalir pada suatu rangkaian. Syaratnya, yang pertama, kalau rangkaian terbuka, kalau kalian lihat ini saklar ya, ini saklar. Ini saklar itu digambarkan seperti ini lampu, ini baterainya. Nah, pada rangkaian terbuka ini artinya apa? Saklarnya tidak menyatu, sedangkan pada rangkaian tertutup ini saklarnya terhubung. Nah, mengapa lampu ini mati? Mengapa lampu ini menyala? Kan itu pertanyaannya. Karena lampu ini mati kenapa? Karena arus listriknya tidak bisa mengalir ya. Karena terputus di tengah jalan. Seperti selang yang terputus itu tidak bisa mengalir lanjut ya. Sedangkan pada rangkaian tertutup arus listrik ini dapat mengalir ya. Dalam rangkaian apa agar arus listrik dapat mengalir? Tentunya dalam rangkaian tertutup. Arus listrik itu identik dengan arus air. Nih contohnya, ketika ditutup ini artinya tidak ada aliran. Sedangkan ketika dibuka, nih terjadi aliran ya. Artinya dihubungkan. Ini tadi tidak terhubung, sedangkan ini terhubung antara gelas A dan gelas B. Ini tadi gelas A dan gelas B-nya terpisah, tidak terhubung. Akibatnya apa? Terjadi perpindahan air sehingga tingginya sama ya, sehingga sama tingginya atau rata. Jumlah air antara gelas A dan gelas B ini sama hingga terjadi sedemikian ya. Arus listrik juga demikian ya. Arus air itu dapat mengalir jika ada perbedaan energi potensial. Ini tadi yang lebih tinggi, yang lebih rendah dapat mengalir ya dari tinggi ke rendah. Nah, sekarang kita lihat.
Misalnya benda A ini potensialnya tinggi, ada berapa kutub positif? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 muatan positif ya. Benda B ada 4 muatan positif. Jadi ada beda potensial ya. Apabila ini saya hubungkan dengan menggunakan sebuah konduktor, ya, maka ada elektron yang mengalir dari kutub B ya, dari benda B ada elektron yang mengalir sampai apa? Sampai jumlah muatan listriknya sama ya. Terjadi arus listrik yang menuju ke kanan, sedangkan arus elektronnya berpindah ke kiri sampai jumlahnya sama. Begitu? Ya, karena positif dan negatif ketika bertemu dia menjadi netral. Oke, begitu. Arus listrik dapat mengalir jika ada beda potensial. Itu diingat. Kuat arus listrik. Ini yang pentingnya, kuat arus listrik. Hitung berapa banyak muatan yang melewati titik P dalam 10 detik. Ya. Sekarang kita hitung ya. Kita ulang ya. Kita ulang. Siap? Siap, kita ulang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 ya, sekitar 5 ya, sekitar 5. Nah, maka bisa kita hitung berapa kuat arus yang mengalir pada rangkaian ini. Dengan cara bagaimana? Dengan cara I sama dengan Q dibagi T. Q ini adalah muatan listriknya, T-nya adalah waktu ya. Kuat arus listrik itu adalah banyaknya muatan yang mengalir pada penghantar setiap detiknya. 1 ampere atau 1 coulomb per sekon itu didefinisikan sebagai muatan listrik sebesar 1 coulomb yang mengalir pada penghantar selama 1 sekon. Oke, untuk lebih jelasnya langsung ke contoh ya. Misalnya ada sebuah aki pada kutub-kutubnya dihubungkan dengan terminal lampu yang mengalir pada lampu. Jika kuat arus yang mengalir pada lampu ini 0,5 ampere dan lampu dinyalakan selama 2 menit, berapa muatan listrik yang melewati lampu? Tentunya kita harus menuliskan dulu yang diketahui. I-nya berapa? 0,5 ampere, waktunya 2 menit ya, 2 menit sama dengan 120 detik. Q sama dengan I dikali T. Ya, jika tadi I sama dengan Q per T, kita bisa menggunakan segitiga ajaib. Q sama dengan I kali T. Dengan I-nya 0,5 ampere dan T-nya 120 detik. Sehingga jumlah muatan yang mengalir adalah sebanyak 60 coulomb. Itu cukup mudah ya perhitungannya ya. Selanjutnya, kita akan belajar untuk mengukur kuat arus listrik. Nih. Kuat arus listrik dapat diukur dengan menggunakan alat. Alatnya dinamakan dengan ampermeter. Ya, ampermeter ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur kuat arus listrik. Pemasangan ampermeter ini dalam rangkaian itu disusun secara seri atau tidak bercabang. Ini dilihat. Ini kutub positif, masuk, kemudian keluar, nih menuju ke lampu, kemudian tutup lagi menuju sini. Jadi letaknya ampermeter ini di depan kutub positif sebelum lampu ya, di depan kutub positif sebelum lampu. Nih, misalnya digambarkan, gambarnya seperti ini. Ini A ini adalah ampermeter. Ini adalah lampunya ya. Nah, pengukurannya, cara membaca ampermeter itu sendiri cukup mudah ya. Ini dilihat dia menunjukkan angka berapa ya. Nah, jadi di bagian ampermeter ini ada 3 bagian, yaitu skala maksimum di bagian paling ujung, boleh menggunakan yang 50, boleh menggunakan yang 100. Kemudian skala yang ditunjuk jarum nih, skala yang ditunjuk jarum ini angkanya berapa.
Kalau kalian pakai atas boleh, pakai bawah boleh. Kemudian ada skala batas ukur. Nah, skala batas ukur ini yang kita gunakan. Nah, misalnya 1 ampere ya, ini batas ukur yang kita gunakan adalah sebanyak 1 ampere. Kemudian ada 5 ampere, ada 10 ampere ya. Ini untuk kabel menuju kutub positifnya, ini menuju kutub negatifnya. Nah, sekarang kita lihat ya. Ternyata skala yang ditunjuk ini ada berapa? 0, 10, 20, 30 ya, 30. Berarti kalau 0 sampai 100 ini dari 0 sampai 20 ini kan ada 10 garis ya, 10 garis. Berarti setiap garis ini nilainya berapa? Ya, nilainya 2 ya. Setiap garis ini nilainya 2. Nah, berarti ini ada berapa? 0, 10, 20, 30, 32, 34 ya. Ini 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 22, 24, 26, 28, 30 ya. 30, 32, 34. 34 berarti jika skala yang ditunjuk adalah 34, kita menggunakan skala maksimum 100 dikalikan batas ukurnya 1 ampere nih. Ini batas ukurnya yang kita gunakan adalah 1 ampere. Maka hasil pengukurannya adalah 0,34 ampere. Begitu cara membaca ampere meter. Selanjutnya, beda potensial listrik. Nah, ini terlihat pada gambar kutub A ini benda A ini lebih banyak kutub positifnya, benda B lebih sedikit, sehingga elektron mengalir dari B ke A. Ya, elektron mengalir dari B ke A sampai jumlahnya sama, sehingga arus listrik mengalir dari A ke B. Demikian juga pada gambar ini, kalian amati. Nih, ini pindah ke D sampai jumlahnya sama 6, ini juga 6 ya. Sedangkan ini juga pindah sampai sama jumlahnya ya. Ini 4, ini juga 4. Tuh beda potensial listrik. Beda potensial listrik itu adalah energi yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik tiap satuan waktu, atau V sama dengan W per Q, atau W sama dengan V kali Q ya. 1 volt itu sama dengan 1 joule per kolom. 1 volt itu didefinisikan untuk memindahkan muatan listrik sebesar 1 kolom memerlukan energi sebesar 1 joule. Ya, ini persamaannya rumusnya ini. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soal. Sebuah baterai memiliki beda potensial sebesar 1,5 volt. Jika baterai digunakan untuk menyalakan lampu, maka sejumlah 50 kolom muatan listrik yang melewati lampu. Berapakah besar energi yang dikeluarkan baterai? Tentunya kita wajib menuliskan diketahui, ditanya, dan dijawab. Nah, yang diketahui V sama dengan 1,5 volt. Q-nya tadi adalah 50 kolom. Ya, ditanya W sama dengan V dikali Q. V-nya 1,5, Q-nya 50, sehingga 75 joule. Tuh ya. Selanjutnya, pengukuran beda potensial listrik. Ini yang cukup sederhana. Voltmeter ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur beda potensial listrik atau yang biasa kita sebut dengan tegangan listrik ya. Pemasangan voltmeter dalam rangkaian listrik disusun secara paralel. Lihat gambarnya. Secara paralel, cukup dicabangkan saja. Ini positifnya jangan terbalik ya. Dalam memasangnya jangan terbalik, positif ya tetap kita ketemukan ke titik positif. Sedangkan negatifnya kita temukan ke titik negatif. Nah, misalnya ini dihubungkan ya. Misalnya terhubung, maka lampu akan menyala. Nah, sekarang dilihat hasil pembacaannya. Oke, misalnya batas ukurnya adalah 100. Oke, begitu ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara membaca voltmeter itu sendiri. Nih, sama seperti tadi, ada skala yang ditunjuk, skala maksimum dan batas ukur. Nilai yang terukur itu berapa?
Nilai yang terukur berapa? Jadi perhitungannya sama ya. Skala yang ditunjuk ini berapa? 0, 0, 20, 40 ya. 40, 60, 80, 100. Ternyata skala yang ditunjuk adalah 40. Skala yang ditunjuk 40 dibagi skala maksimum 100 ya. 40 dibagi 100 sama dengan 0,4 dikali batas ukurnya 1 volt ya. Sehingga hasilnya yang terukur adalah 0,4 volt. Siapa yang menjawab 0,4 volt itu yang benar. Oke, demikian pembahasan dari saya. Selanjutnya akan ada latihan mengerjakan dengan baik, dengan teliti. Tetap semangat, sampai jumpa dan Tuhan memberkati.